Tuku's video Tafsir AISI 78-80. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat rezeki yang telah kita rasakan seperti ini, sehingga kita masih bisa nikmati hidup dengan sehat walafiat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana dengan beliaulah kita bisa menikmati nikmatnya Islam yang mana telah membawa kita dari zaman kejahilian, zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yang kita rasakan seperti ini. Baiklah, video ini bertujuan untuk membuat tugas video dengan mata pelajaran yaitu Tafsir Tarbawi. Saya Febriansyah dari kelas PBA 3D. Baiklah, pertama langsung saja akan menghafalkan surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asa rabbaka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga apa yang bacakan tadi kita bisa mengambil kesimpulan dan tafsir serta penjelasan-penjelasan yang ada di kandungan dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Baiklah, sekarang kita lihat artinya dulu. Itu dari ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian ayat 79 berarti dan pada sebagian malam atau di sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan ayat 80, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ini baiklah, tadi sudah kita jelaskan arti dari ayat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Kemudian pada ayat 78 tafsirnya itu ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW mendirikan sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan mendirikan sholat subuh. Maksudnya ialah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang dimaksud di sini yaitu yang pertama ada tergelincirnya matahari, ya, yaitu dari sholat subuh sampai gelapnya malam. Nah, mungkin kalau gelapnya malam ini yang dimaksudkan adalah sholat isya, karena isya itu sudah malam, larut malam. Melaksanakan sholat 5 waktu ialah mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya,
terus-menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lahiriah maupun batiniah. Yang dimaksud lahiriah ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama. Sedangkan batiniah ialah mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyukan karena merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan sebagaimana sabda Rasulullah, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Apabila seorang hamba Allah mengerjakan sholat 5 waktu, berarti ia telah mengerjakan sholat satu rukun Islam sesuai dengan hadis Nabi, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis sholata wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hijjal bait man istata'a ilaihi sabila." Islam didirikan di atas 5, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Dalam ayat ini terangkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu, malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas, dan kedua-duanya melaporkan kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan sholat ketika mereka tinggalkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda, malaikat malam dan siang bergantian dalam tugasnya. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka naiklah malaikat yang menjagamu pada malam hari, dan Tuhan bertanya kepada mereka, "Padat Allah lebih mengetahui tentang kamu. Bagaimana keadaan hambaku waktu engkau tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka. Mereka pun dalam keadaan sholat pula." Riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai keutamaan mengerjakan sholat subuh pada awal waktu, Ar-Razi berkata, sungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Waktu itu bangunlah orang yang sedang tidur, dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Dan pada ayat ini juga ada perintah, yaitu laksanakan sholat sejak matahari tergelincir, condong dari pertengahan langit ke arah barat sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, baik malaikat siang maupun malaikat malam. Perintah sholat pada ayat ini mencakup sholat 5 waktu. Sudah tergelincir matahari adalah waktu untuk sholat zuhur dan asar, sesudah gelapnya malam untuk waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Jadi ketika matahari tergelincir, itu adalah mulainya sholat zuhur dan asar. Ketika matahari sudah gelap, itu adalah mulainya sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian ayat selanjutnya yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmudah. Ayat ini memerintahkan Rasulullah dan kaum muslim agar bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atau sholat yang wajib. Sholat malam ini terangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi ditanya orang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan? Sholat 5 waktu dimaksudkan. Rasulullah SAW menjawab, sholat tahajud. Riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas dipahami bahwa Nabi Muhammad bangun untuk mengerjakan sholat tahajud setelah beliau tidur. Kebiasaan Nabi ini dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud itu sunat dikerjakan oleh seseorang setelah tidur beberapa saat di malam hari. Kemudian pada pertengahan malam hari ia bangun untuk sholat tahajud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu, hukum bagi Rasulullah adalah wajib, sedangkan bagi umatnya adalah sunnah.
Dalam ayat ini terangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah Subhanahu wa taala dapat menempatkan pada maqamah mahmudah, yaitu di tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan maqamah mahmudah ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya, yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah. Itu hanyalah permohonan Nabi Muhammad SAW kepada Tuhan, agar orang itu dilapangkan dan diringankan dari penderitaannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, maksud maqamah mahmudah dalam ayat ini ialah syafaatku. Nah, ini adalah hadis di mana menjelaskan maqamah mahmudah adalah syafaat ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa kebanyakan para ahli berkata yang dimaksud dengan maqamah mahmudah itu ialah suatu kedudukan yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kesusahan dan kesulitan yang mereka alami pada hari itu. Diriwayatkan juga oleh An-Nasai, Al-Hakim dan segolongan ahli hadis dari Huzaifah, Allah mengumpulkan ahli hadis dari Allah mengumpulkan manusia pada suatu daratan yang luas pada hari kiamat. Mereka semua berdiri dan tidak seorang pun yang berbicara pada hari itu kecuali dengan izinnya. Orang-orang mula-mula diseru namanya ialah Muhammad. Maka Muhammad berdoa kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan maqamah mahmudah dalam ayat ini. Dari ayat dan hadis-hadis di atas dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW dengan mengerjakan sholat tahajud akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat dan kedudukan yang dipuji oleh umat manusia, para malaikat dan Allah Tabaraka wa taala, yaitu kedudukan untuk memintakan syafaat bagi umat manusia pada waktu berada di padang mahsyar dengan izin Allah. Umat manusia memang berhak mendapatkan syafaat karena amal soleh dan budi pekerti mereka semasa di dunia, yaitu diampuni dosanya oleh Tuhan atau dinaikkan derajatnya. Pada firman Allah yang diterangkan bahwa bangun tengah malam untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran dengan khusyuk akan dapat membuat iman jadi kuat dan membina diri pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilah nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Yang artinya, wahai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Dan ayat ini juga dari simpulannya itu pada sebagian malam hari bertajud kamu sholatlah dengan membacanya, yakni Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan lagi bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sholat-sholat fardu, mudah-mudahan mengangkatmu, mendudukkanmu Robmu di akhirat kelak pada tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut turunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan hijrah. Kemudian ayat selanjutnya itu ayat 80, wa qurra bidahilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi berada di Mekah lalu diperintahkan Allah untuk hijrah, maka turunlah ayat ini. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengucapkan doa tersebut dalam ayat ini, yang maksudnya, wahai Tuanku, masukkanlah aku ke tempat yang engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat, dan tempatkan aku ke tempat yang engkau kehendaki, baik di dunia maupun di akhirat.
Di antara contoh masuknya Rasulullah ke suatu tempat dengan benar ialah beliau dan para sahabat memasuki kota Madinah sebagai orang-orang yang hijrah dari Mekah. Memasuki kota Mekah di waktu penaklukan kota itu, masuk kubur setelah mati, dan memasuki tempat yang diridhai Allah seperti masuk masjid, rumah sendiri, rumah sahabat, dan kenalan setelah minta izin darinya, dan sebagainya. Keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti keluar dari kota Mekah waktu hijrah, keluar dari kubur waktu hari kebangkitan, atau keluar dari semua tempat yang dikehendaki Allah, seperti kota-kota yang menjadi tempat melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi agar berdoa kepadanya supaya dijadikan orang yang menguasai hujah dan alasan yang dapat diterima, dan ketika berdakwah dapat memuaskan orang-orang yang mendengarkannya sehingga bertambah kuat imannya. Jika yang mendengar orang kafir, hati mereka menjadi lunak dan mau masuk Islam. Sebagai jawaban terhadap doa Nabi Muhammad itu, Allah menerangkan bahwa Dia memelihara Nabi dari segala macam tipu daya manusia dan akan memenangkannya terhadap orang-orang kafir sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'alu fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin." Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 67. Dan dari tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy'uti, dan katakanlah, ya Rabbku, masukkanlah aku ke Madinah dengan cara yang baik, yakni dengan cara masukkan yang disukai, di mana aku tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai, dan keluarkanlah aku dari Mekah dengan cara yang baik, dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepadanya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong, kekuatan yang dapat membantuku untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ayat tafsir ini yaitu dari ayat 78 sampai 60. Yang pertama ialah disuruh, ada ayat ini menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu, yaitu dari gelincirnya matahari sampai gelapnya malam, yaitu 5 waktu. Yang pertama ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan sesungguhnya waktu yang subuh ini adalah waktu yang khusus karena disaksikan oleh malaikat, dikarenakan malaikat bertukar tugasnya. Maka Allah akan bertanya pada malaikat, apa yang dilakukan pada umatku? Sebenarnya Allah juga tahu, tetapi malaikat memberitahu bahwasanya mereka sedang sholat ketika mereka datang dan ketika mereka pergi. Kemudian yang kedua yaitu fatahajat bi nafilatalak. Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud atau sholat di tengah malam. Tahajud yang artinya bangun dari tidur. Maka sholat tahajud ini adalah sholat yang sunat yang paling mulia. Dan semoga ketika Allah bilang ketika sudah sholat tahajud, semoga Allah mengangkat derajatnya, yaitu untuk Rasulullah, untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu masukkanlah aku ke dalam ya tempat-tempat yang baik, dan keluarkanlah juga ke tempat-tempat yang baik, dan tolonglah dengan kekuatanmu. Mungkin itu adalah kesimpulan dari tafsir ayat surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Kemudian terima kasih, semoga bermanfaat. Astaghfirukum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.